warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Ekawati Zainuddin, NIM 229-029-495-037, bidang studi ekonomi angkatan periode pertama kategori 2 tahun 2022, Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 4 Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 dengan menggunakan model problem based learning. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ibu mau ada dua orang yang bantu ibu untuk pasang LCD ya. Silakan Aiman sama Wais. Ada yang tidak hadir hari ini nak? Siapa? Bila ibu cek ulang dulu ya kehadirannya. Alif, Ya, Bu. Evan, Ya, Bu. Alvina, Anggi, Fadila, Sinnya, Naifa, Siti Nurul Latifah, Indah Ilmiah, Dian Aini, Siti Nurhalisa, Wais, Fatima, Nur Asisa, Muhammad Aiman, Anissa, Faiz, Andika, Andi Salu Cenrana. Berarti hadir hanya satu orang yang tidak hadir ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Jadi semoga kalian tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya Ibu telah membahas mengenai apa pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ya, silakan nak. Materi yang dipelajari mengenai pengertian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman Tanah. Jadi pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi kebijakan moneter menyangkut tentang peredaran uang yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan kebijakan fiskal mengatur tentang pengeluaran dan pendapatan negara ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai APBN. Di antara kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan APBN? Ya, silakan Evan. APBN adalah anggaran pendapatan belanja di suatu negara. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Evan. Jadi tepat yang dikatakan teman Evan bahwa APBN itu artian dari anggaran pendapatan belanja negara. Jadi hari ini kita akan membahas APBN ya. Ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Yang pertama, kalian
orientasi siswa pada masalah ya. Jadi nanti akan ada masalah yang Ibu tampilkan ya. Nanti Ibu akan tampilkan video. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi di sini nak akan ada tugas kelompok yang akan Ibu berikan. Sebentar ya. Terus yang ketiga, membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Nah, jadi nanti kalian akan diskusi kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi ini mengembangkan dan menyajikan hasil, kalian mencari informasi baik dari kajian literatur buku maupun internet. Terus kalian menyajikan dalam bentuk presentasi di depan ya. Terus yang terakhir, kalian mampu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Nah, bisa dipahami semua? Ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi fungsi dan tujuan APBN. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis sumber-sumber penerimaan negara. Terus yang keempat, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis belanja negara. Dan yang terakhir, kalian mampu menganalisis mekanisme penyusunan APBN. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengadakan pretest dulu ya. Jadi ada link yang Ibu share ke grup tak? Silakan diklik link tersebut dan kalian jawab pertanyaannya mengenai materi APBN ya. Silakan dijawab. Sudah dikerjakan semua? Sudah. Baik, setelah mengadakan pretest, kita akan masuk ke pembahasan mengenai APBN ya. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit ya mengenai apa itu APBN ya. Bisa dilihat semua nak? Bisa. Jadi APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Jadi ini APBN jangka waktunya mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember ya. Jadi 1 tahun ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Jadi Ibu akan menampilkan video di mana kalian harus menyimak ya isi dari video yang Ibu tampilkan mengenai APBN. Halo, ini Adul. Kalau punya uang 1 triliun, Adul pengen pergi keluar angkasa. Kalau Ria, pasti pilih untuk ke Korea buat ketemu idolanya. Sedangkan Pak Jojo memilih uangnya ditabung untuk biaya sekolah anaknya nanti. Sebenarnya, uang 1 triliun bisa buat apa saja ya? Menteri Keuangan mengatakan 1 triliun pajak cukup untuk membangun 155 km jalan dan 3.541 jembatan, menyalurkan 306.000 ton pupuk bersubsidi, dan membiayai 3,6 juta rakyat miskin mendapat akses kesehatan. Dengan adanya APBN, rencana pembangunan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat bisa terwujudkan. Anggaran pendapatan belanja negara ini berisi laporan uang rakyat yang dimiliki dan dibelanjakan oleh pemerintah.
Dengan realisasi anggaran vaksinasi sebanyak 22,38 triliun rupiah per 1 Oktober dan sudah menjangkau 104.308.702 orang selama pandemi, ini menunjukkan kerja keras APBN untuk pemulihan dan kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2022 mendatang, APBN memiliki tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Hal ini didasarkan pada asumsi ekonomi makro yang sebagian besar akan membaik di tahun 2022. Fokus dari tema ini ada pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat serta reformasi struktural untuk mendorong daya saing Indonesia. Kita belajar bahwa kunci dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian kasus COVID-19 serta melanjutkan vaksinasi. Dengan adanya dinamika pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun terakhir, kebijakan APBN 2022 akan dilaksanakan dengan responsif, antisipatif, dan fleksibel menghadapi risiko ketidakpastian. Selain itu, APBN 2022 juga memastikan dukungan terhadap reformasi struktural untuk menciptakan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Pendapatan negara tahun 2022 akan berada di nilai 1.846,1 triliun rupiah. Sejalan dengan pemulihan ekonomi dan kebijakan optimalisasi, pendapatan negara diperkirakan akan membaik. Sedangkan belanja negara berada di nilai 2.714,2 triliun rupiah yang diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, perlindungan masyarakat, dan mendukung reformasi struktural. Sehingga anggaran negara defisit sebanyak 868 triliun atau 4,85% terhadap produk domestik bruto. Defisit ini lebih kecil dibandingkan tahun 2021 dan merupakan bagian dari strategi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi dan menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang. Pengelolaan defisit akan terus dilakukan dengan efisien, prudent, dan inovatif, sehingga utang tetap terkendali dan dimanfaatkan secara produktif. Berikut beberapa prioritas belanja negara tahun 2022. Untuk mencapai pemulihan, mengikuti perkembangan penanganan pandemi COVID-19 dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, sebanyak 429,9 triliun rupiah dialokasikan untuk anggaran perlindungan sosial. Untuk mendukung akselerasi penguatan kualitas daya saing sumber daya manusia Indonesia, anggaran pendidikan berjumlah 542,8 triliun rupiah. Dari segi pembangunan, anggaran infrastruktur berjumlah 367,8 triliun rupiah yang ditujukan untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur dasar, konektivitas, dan mendukung produktivitas ekonomi. Demi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, transfer ke daerah dan dana desa berada di angka 769,6 triliun rupiah atau sekitar 2/3 dari total APBN. APBN adalah uang kita, uang rakyat yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Selain dengan membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, kita juga bisa membantu mengawal pelaksanaan APBN. Yuk berpartisipasi aktif untuk membantu kelancaran APBN. Bangkit bersama APBN. Jadi kalian sudah menyimak ya video yang Ibu tampilkan? Nah, jadi pertanyaan Ibu, apa yang dapat kalian simak dari video yang tampilkan? Siapa yang bisa? Ya, silakan Wais. Ya, silakan Wais, nak. Berdasarkan video yang ditampilkan, pendapatan negara pada tahun 2022 berada di nilai 1.846,1 triliun rupiah, sedangkan belanja negara berada di nilai 2.714,2 triliun rupiah yang diarahkan untuk penanganan pandemi, perlindungan masyarakat, dan reformasi struktural. Ya, betul sekali ya. Betul sekali yang dikatakan Wais ya. Masih ada yang bisa nak mengungkapkan dari video yang tampilkan depan? Ya, silakan Lisa. Baik, berdasarkan video yang telah ditampilkan mengenai APBN, yaitu dengan adanya APBN, rencana pembangunan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat bisa terwujudkan, yaitu realisasi anggaran vaksinasi sebesar 22,38 triliun per 1 Oktobernya. Sekali ya.
Jadi langkah selanjutnya Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok ya. Jadi Ibu sudah bagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok ya, Ibu sudah share ya. Jadi tugasnya itu ada 4 ya. Silakan kalian berpindah ke kelompoknya dulu masing-masing ya, baru Ibu share tugas masing-masing dari kelompok tak. Ya silakan. Kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi Ibu akan berikan tugas masing-masing kelompok. Kelompok 1 akan membahas mengenai pengertian dan mekanisme penyusunan APBN. Kelompok 2 akan membahas mengenai fungsi dan tujuan APBN. Kelompok 3 akan membahas mengenai jenis-jenis belanja negara, dan kelompok 4 akan membahas mengenai sumber penerimaan negara ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Jadi langkah selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD. Jadi masing-masing perwakilan kelompok silahkan ke depan mengambil LKPD-nya. Jadi di dalam LKPD-nya ada nama kelompok kalian ya di situ ya. Kalian tulis nama kelompoknya di situ. Kalian kelompok berapa dan siapa anggotanya. Misalkan sini kelompok 1. Ada berapa anggotanya, kalian tulis nama anggotanya ya. Jadi bisa kalian lihat dulu LKPD-nya nak. Bisa dibuka semua LKPD-nya. Jadi di dalam LKPD ada pertanyaan yang akan kalian jawab berdasarkan pembagian kelompok yang Ibu bagikan ya. Jadi kelompok 1 akan membahas mengenai pengertian dan mekanisme penyusunan APBN ya. Kelompok 2 membahas mengenai fungsi dan tujuan APBN. Kelompok 3 membahas mengenai jenis-jenis belanja negara, dan kelompok 4 membahas mengenai sumber penerimaan negara. Jadi silahkan nak kalian bekerja dengan teman kelompok K. Kalian cari di buku paket maupun di kajian literatur internet ya. Bisa kalian buka HP-nya untuk searching materi yang akan kalian cari ya. Silahkan dikerjakan nak LKPD-nya. Sudah semua dikerjakan nak? Sudah. Baiklah, Ibu akan menunjuk kelompok yang akan tampil depan ya. Silakan kelompok 1 tampil depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan nak. Jadi siapa yang akan membacakan hasil diskusinya?
Silakan moderator dulu ya, buka dulu hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kami. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian dan mekanisme penyusunan APBN. APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara yang merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Setelah disetujui DPR, pemerintah dapat menggunakan APBN akan sebagai acuan dalam melaksanakan rencana dan proyek selama 1 tahun. Adapun mekanisme penyusunan APBN yaitu 1. Persiapan dan penyusunan rencana APBN atau RAPBN yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. 2. Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. 3. DPR perlu menyetujui RAPBN melalui sidang paripurna. Adapun sidang dilakukan oleh DPR bersama lembaga teknis keuangan atau Kementerian Keuangan. 4. Bila RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Namun, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa adanya perubahan. 5. Saat APBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh Menteri Keuangan sekaligus diperkuat dengan keputusan Presiden tengang pelaksanaan APBN. 6. Selanjutnya, pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Hasil pengawasan nantinya dilaporkan kepada DPR. Terakhir, 7. Tahapan terakhir adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Biasanya tahap ini dilakukan saat waktu pelaksanaan APBN dalam 1 tahun sudah selesai. Bilang apa yang mau bertanya? Baik, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan, Nak? Silakan, Aiman. Jadi saya ingin menanggapi dari hasil diskusi di kelompok 1. Saya ingin bertanya soal apa yang dimaksud dengan RAPBN. Baiklah, saya menjawab. RAPBN adalah rancangan pendapatan dan belanja suatu negara. Baik, apa masih ada lagi? Sudah jelas. Jadi pertanyaannya, Aiman, apa itu RAPBN ya? Jadi RAPBN itu rancangan pendapatan belanja negara. Jadi merancang dulu ya sebelum ditetapkan APBN ya. Jika RAPBN ditolak, maka APBN yang tahun sebelumnya yang itu yang dipakai ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman Tak bahwa jika RAPBN ditolak, maka APBN yang periode sebelumnya yang akan dipakai untuk periode selanjutnya ya. Silakan aplaus dulu untuk teman Nak. Silakan dulu Nadi. Silakan duduk. Jadi kelompok 1 sudah menampilkan hasil presentasinya ya mengenai pengertian dan mekanisme penyusunan APBN. Selanjutnya kelompok 2, Ibu persilahkan untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi dan tujuan APBN. Fungsi APBN yaitu otorisasi. Hal ini berarti anggaran negara berfungsi menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Perencanaan. Suatu anggaran negara berperan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Pengawasan. APBN berfungsi untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Distribusi, artinya kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Nak. Baiklah, saya akan menanggapi pernyataan dari kelompok 2. Seperti apa fungsi alokasi dalam APBN? Jadi kelompok 1 bertanya ya mengenai seperti apa fungsi dari alokasi APBN ya. Silakan dijawab Nak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Fungsi alokasi pemerintahan dalam perekonomian adalah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Contoh nyata dari pemberlakuan peranan alokasi atau produsen adalah menyediakan fasilitas penerangan sarana prasaran jalan, jembatan, dan lain-lain. Baiklah, apakah ada lagi? Tidak ada. Aplaus dulu untuk teman Nak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya Ibu persilakan kelompok 3 ke depan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dari kelompok 3. Baiklah, saya persilahkan kepada pembaca. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis belanja negara. Yaitu pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiun serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah. Dan yang kedua, barang belanja. Belanja barang adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Dan yang ketiga, belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dan yang keempat, belanja bunga utang. Belanja bunga utang adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Dan yang kelima, belanja subsidi. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa. Dan yang terakhir, transfer ke daerah. Transfer ke daerah adalah semua pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sekian, terima kasih. Ya. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Nak. Baiklah, saya ingin menanggapi pernyataan dari kelompok 3. Coba kalian jelaskan mengenai belanja lain-lain. Ya, belanja lain ya. Silakan jelaskan. Ada pertanyaan yang telah diberikan. Yang dimaksud dengan belanja lain-lain bersifat mendesak dan tidak bisa diprediksi. Belanja lain-lain biasanya digunakan untuk belanja dana cadangan dan risiko fiskal. Belanja lain-lain tanggap darurat. Ya. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan tepuk tangan dulu untuk teman Pak. Jadi kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 4 silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Anggi. Persilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sumber-sumber penerimaan negara, yaitu berikut ini adalah 3 sumber penerimaan negara nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. 1. Penerimaan negara dari pajak menurut data yang bersumber dari
Badan Pusat Statistik atau BPS, sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. 2. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sesuai dengan namanya, pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan non-pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Baik, ada pertanyaan dari silakan. Ya, silakan Nak. Baiklah, saya ingin menanggapi pernyataan dari kelompok 4. Coba kalian jelaskan yang termasuk penerimaan negara bukan pajak. Siapa yang akan menjawab ya? Silakan Nak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang termasuk penerimaan negara bukan pajak yaitu minyak dan gas. Enggak. Apakah jawaban saya diterima? Baik, itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wal yasrun, demikian ada segala apa yang disebutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk teman Kak. Jadi kalian telah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Selanjutnya Ibu mau ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Ya, silakan Nak. Alif. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan hari ini, yaitu kita dapat mengetahui pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN, jenis-jenis belanja negara, sumber penerimaan negara, dan mekanisme penyusunan APBN. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Masih ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Alvina. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, yaitu APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang disetujui oleh DPR dalam jangka waktu 1 tahun yang bertujuan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Ya, betul sekali ya. Silakan aplaus dulu Nak untuk teman-teman. Langkah selanjutnya Nak, kita adakan evaluasi melalui kuis ya, kuis Kahoot. Silakan diakses di HP-nya lewat Google. Kalian mengetik kahoot.co.id. Sudah semua? Silakan dimasukkan PIN-nya. Jadi PIN-nya Nak 3398661. Biru saya. Merah. Biru lagi. Nah, sudah kuliah di Google. Ya, soal terakhir. Salah. Palsu. Bilang palsu. Palsu. Ya, betul semua tadi ya. Siapa yang pertama ini? Wais. Jadi kalian telah melakukan evaluasi ya dalam bentuk kuis ya. Selanjutnya Ibu mau ada yang bisa merefleksi kegiatan kita hari ini. Siapa yang bisa? Ya, silakan Lisa.
Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita dilatih untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Hal ini patut dipertahankan agar dapat menjalin kerjasama dan komunikasi dengan teman lain. Ya, aplaus dulu nah untuk Lisa. Berarti semua senang ya dengan adanya pembelajaran kita hari ini? Senang. Ya, apalagi tadi ada kuisnya, tambah bersemangat ya. Jadi pertemuan kita hari ini telah selesai ya. Kita telah membahas mengenai pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN, jenis-jenis belanja negara, sumber penerimaan negara, dan mekanisme penyusunan APBN. Berarti kalian sudah memahami apa materi mengenai APBN. Jadi APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai APBD. Nah, APBD itu anggaran pendapatan belanja daerah. Ibu harap kalian mencari informasi mengenai APBD baik dari buku paket mengenai APBD dan kajian literatur di Google ya. Ibu harap kalian bisa mencarinya supaya minggu depan kita bisa diskusikan lagi ya. Bisa dimengerti semua? Bisa. Jadi hari ini kita telah mengadakan diskusi mengenai APBN ya. Jadi ibu harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kita baik hari ini maupun pertemuan selanjutnya ya. Silakan ketua kelas tutup pertemuan hari ini dengan doa ya. Silakan, Aiman. Baiklah, karena kita sudah belajar hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Demikian pertemuan hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih ya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.